Itu asal. Tetapi pancaran daripada tadi itu sebagaimana orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan diselimuti cahaya Allah. Hatinya tadi itu. Percikan daripada cahaya Allah. Itu perbedaan. Ada cahaya asal, ada cahaya hembusan. Hembusan tadi itu percikan daripada cahaya Allah orang-orang yang dikehendaki, orang-orang yang disucikan Allah. Maka dikatakan ruh suci, ruh Nabi dan selain daripada dan sebagian daripada wali-wali Allah. Tidak ada ajaran ala-niat, mana ada ini ajaran ala-niat. Ini perumpamaan, maka dengar baik-baik. Waalaikumsalam saudara Kutayo. Karena di sini harus tegas, tidak boleh melenceng sedikit pun. Maka ketika pancaran dari cahaya matahari ke bulan tadi itu adalah muhaddas, baru. Dia tidak kekal. Karena apa? Tidak semuanya dipantulkan kepada bulan tadi itu. Tidak selalu dipantulkan kepada bulan. Ada prosesnya, ada rotasinya. Berputar. Maka dikatakan dalam bergerak tadi itu, dikatakan rotasi dalam perputaran. Maka ruh kita itu adalah muhaddas. Maka Nur Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan qadim, muhaddas. Karena dia rahmat bagi orang-orang yang dikehendaki dan bisa dicabut. Sudah jelas? Jadi kata Imam Ghazali, siapa yang mengatakan ruh itu qadim, orang dungu dan tolol, kata orang dungu dan bodoh itu, kata Imam Ghazali. Jadi perumpamaan alam di alam ini sudah Allah jadikan agar dapat kita keterangan di atas penerangan cahaya Allah tadi itu. Dapat kita keterangan di atas cahaya Allah tadi itu, melalui daripada cahaya Allah tadi itu. Keterangan apa? Itu yang dikatakan isyarah ataupun dikatakan petunjuk. Keterangan tadi itulah yang dikatakan petunjuk. Contoh, sebagaimana cahaya matahari menyinari pada bulan. Bulan menyinari pada malam hari. Ketika pada malam hari tadi itu, dia sebenarnya malam itu adalah sesuatu hal yang dikatakan tidak terpancarnya cahaya, maka gelap. Karena dia berputar, itu dikatakan malam. Karena dia berputar tadi itu tidak dikenakan cahaya, maka dia menjadi malam. Ketika pantul daripada cahaya matahari itu memantul kepada bulan dan memberikan kepada bumi, sehingga yang terkena saja dapat penerangan. Ketika yang terkena penerangan dapat keterangan. Keterangan tadi itu dapat melihat pohon, dapat melihat batu, dapat melihat jalan. Ketika kita dapat melihat jalan melalui cahaya Allah, tidak? Cahaya. Itu yang dikatakan melalui daripada cahaya Allah. Sehingga dalam penerangan daripada cahaya Allah tadi itu, dapat kita keterangan-keterangan ini menjadikan petunjuk di atas kesaksian yang kita menyaksikan. Kesaksian itu adalah kita menyaksikan, oh ini daripada cahaya Allah, melalui cahaya Allah, sumbernya daripada Allah. Dapat kita kesaksian di situ. Maka diucapkan kalimat kesaksian, la ilaha illallah. Maka kalimat tauhid. Maka tidak semua bulan itu menerangi bumi, hanya terkena saja. Maka itu dikatakan percikan yang terkena saja, yang dikehendaki saja. Itulah yang dikatakan percikan Nur Sallallahu Alaihi Wasallam, percikan rahmat yang mengikuti jalan Rasul. Maka dikatakan oleh Rasul, percikan itu bukan menuangi, tetapi yang dikehendaki saja, yang terkena tadi itu. Maka konsep-konsep ini banyak yang dikelirukan. Teori-teori ini banyak yang dikelirukan. Dengan pemikiran yang kelihatan wah sebagaimana intelektual, bahasa-bahasa yang tinggi tetapi sulit dimengerti. Ini dia terjebak dalam pengakuan dan ianya merasa paham tadi itu. Ini yang membahayakan, banyak didengar. Dinamailah ini Mustafa, dinamailah ini Ahmad, dinamailah ini Muhammad, dinamailah ini yang lain. Bukan.
Itu sebenarnya nama Nabi Muhammad SAW yang tertera daripada Taurat dan Injil. Itu nama Nabi Muhammad disebut di situ Ahmad. Ada juga nama Nabi Muhammad adalah Mustafa. Ada juga Nabi Muhammad namanya Yasin. Ada juga Nabi Muhammad namanya Taha. Ada juga Nabi Muhammad namanya gelarnya Al-Amin. Itu adalah ungkapan yang sebagaimana menimbulkan zir kepada Rasulullah SAW agar terbuka untuk mendekatkan paham bagaimana mengikuti jalan Rasul. Bukan nama-nama itu dipreteli satu-satu, dibagi-bagi. Ngeri. Jangan mau kita dibodohi dengan doktrin-doktrin orang-orang yang berbicara hal yang sedemikian. Sehingga merumitkan alat pikiran kita dalam kegelapan, tertanya-tanya, diteorikan dalam sesuatu analogi yang hak, maka tidak akan berkesesuaian itu. Di mana duduknya? Bingung dia menjawabnya, karena hanya bahasa yang dia mengerti, bahasa memaknai tak paham. Kita harus paham dulu, memahami tadi itu adalah nama Nabi Muhammad. Oh, bermakna kalau misalnya ini nama Nabi Muhammad, bermakna ini bagaimana menjemput zauq kepada Allah, mengikuti jalan Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengikuti jalanku, maka ia bersamaku. Itu percikan rahmat yang diajarkan Rasulullah. Betul Bunda Makrifah. Ya, Muhammad artinya terpuji. Terpuji tadi itu melepaskan dulu sifat-sifat daripada tercela. Bagaimana yang dikatakan Rasulullah itu berbudi luhur, berbudi mulia. Kalau dikatakan budi tadi itu, kalau keterkaitan bahasa itu adalah hati. Maka disebut di situ bahasanya budi pekerti. Sangat prihatin kita banyak yang pernah juga disampaikan keterkaitan mengataskan nama hakikat dibagi-bagi, dipreteli satu-satu namanya. Memaknai nanti kita tanyakan bagaimana maknanya. Nggak bisa menjawab, hanya bahasa seperti itu. Tidak akan bertemu jadinya. Kepada Al-Quran, hadis, dan kesepakatan ulama tidak akan bertemu itu ketika kita menimbulkan suatu pertanyaan. Ketika kalau umpamanya benar dalam suatu kajian dari awalnya itu, dia akan jelas itu. Di Al-Quran kesepakatan ulama, diadu pun dengan ulama yang lain tetap berkesesuaian. Karena ulama dahulu itu bukan sembarangan untuk menulis kitab. Sesuai dengan perjalanannya masing-masing. Sesuai dengan hadis, sunnah Rasul. Sekarang timbul banyak apaan itu? Masih mengikuti kata-kata ulama. Ya, siapa yang diikutinya lagi? Kan guru ada dalam diri, katanya. Ini ungkapan orang-orang yang sombong gitu. Sedangkan ilmu hakikat yang muncul dalam hati itu berkesesuaian dengan Al-Quran dan hadis. Tidak akan pernah lari itu. Itu yang disampaikan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi. Sesungguhnya ilmu hakikat itu tidak akan lari dianya daripada Al-Quran dan Sunnah. Ketika muncul dalam hati. Ini mengaku Tuhan. Sedangkan di Al-Quran di surat Al-Anbiya dijelaskan ayat 29 itu. Sesiapa di antara mereka yang mengaku Tuhan akan kulemparkan ianya ke jahanam. Kan berlari itu. Lari daripada Al-Quran. Maka itu tidak perlu diikuti. Saya tidak menyebutkan nama-nama orang yang sering mengatakan, yang banyak beredar pula di YouTube.
nama besar yang disandangnya. Di situ harus ada kejelian. Menilik dalam suatu bahasa tadi itu. Berkesesuaian tidak dengan Al-Quran dan hadis dan kesepakatan ulama dan perjalanan Quranian. Ketika empat ini berkesesuaian, hak ilmunya murni. Tetapi kalau tidak berkesesuaian, tinggalkan saja. Nah, maka cahaya asal tadi, ya Bunda Makrifah, maka cahaya asal tadi itulah yang menopang sekalian kehidupan. Tetapi percikan daripada cahaya Allah ini disebut waridat bagi orang-orang yang dikehendaki Allah. Maka terbagi di situ, ada cahaya tawajuh, ada cahaya inayah, ada cahaya akal, ada cahaya iman, ada nur Islam, ada nur iman, ada nur ihsan. Maka dibagi di situ. Maka ketika tanda-tanda seseorang itu derajat usul kepada Allah, maka ketika ia melihat, mendengar, hatinya membenarkan Allah. Karena apa? Ianya melihat melalui cahaya Allah. Karena pohon yang dilihatnya itu adalah sumber daripada Allah. Hatinya langsung Allah. Bukan pohon itu Allah. Animisme jadinya. Bukan matahari itu Allah. Animisme jadinya. Lebih terpuruk daripada kenyataan-kenyataan kita menyembah berhala. Ini kegelapan. Maka dietikatkan orang yang derajat usul itu melihat pohon hatinya Allah. Bukan bermakna pohon Allah, tetapi membenarkan sumbernya daripada Allah. Melalui cahaya Allah ditampakkan itu pohon. Melihat diri kita, hati menyebut Allah. Bukan diri kita Allah, sumber daripada Allah. Dapat kita mengetahui melalui cahayanya. Ini mengatakan, oh aku Allah. Ditunjuknya, oh itu Allah itu. Coba spill. Banyak ini beredar-beredar. Lebih gelap daripada animisme itu. Lebih gelap. Ini yang disampaikan Imam Ghazali. Maka ada etikatnya, pembatas di situ. Orang yang bakobilah, dia ada perbedaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai furqan, membedakan khalik dan makhluk. Membedakan yang hak dan yang batil, yang keterkaitan di situ adalah golongan yang aribillah. Yang dikatakan aribillah itu dapat membedakan yang mana khalik, yang mana makhluk, yang hak dan yang batil. Aribillah. Betul, Esa. Contoh, ketika kita melihat hati mengucap Allah, itu derajat usul. Usulnya apa? Usul itu kan sumber. Usul itu sumber tidak? Coba. Usul itu sumber tidak? Ya, Guru. Din itu ajaran tidak? Usuluddin bermakna sumber ajaran daripada Allah tidak? Ya, Guru. Nah, bermakna ketika orang usul tadi itu, Waalaikumsalam suraku Wildan. Usul tadi itu adalah sumber. Ketika dikatakan orang yang usul kepada Allah itu melihat pohon, ingat kepada sumber. Maka melihat itu hakikatnya ingat. Ketika ia melihat pohon, ingat kepada Allah. Ini orang yang bakobillah. Apapun yang ia lihat, apapun yang ia dengar, ingat kepada Allah. Karena apa? Sumber daripada Allah. Bukan pohon itu Allah. Maka dietikatkan ketika derajat usul tadi itu melihat pohon, ingat kepada Allah, sumber daripada Allah. Etikatkan
pohon fana, Allah lah yang hakiki. Etikatkan itu. Orang banyak mengetahui tetapi tidak memahami. Banyak yang memahami tetapi tidak paham. Banyak yang paham tetapi tidak duduk kepada rasa. Banyak yang duduk kepada rasa tetapi tidak merasakan. Yang tertinggi itu merasakan. Yang disampaikan juga oleh Imam Ghazali yang pernah kita sarahkan malam tadi. Contoh, apa itu? Kita menyaksikan. Menyaksikan itu adalah musyahadah. Ini kasih sayang Allah. Melalui daripada kasih sayang Allah. Petunjuk tidak itu? Kami informasikan kepada para pedagang dan pengunjung tambin yang kami hormati. Ya kan? Menyaksikan tidak kasih sayang Allah melalui kasih sayang Allah? Yang terletak di lantai 1 Blok B mendapatkan promo hemat hingga 50% mulai dari kata teman. Lalu duduk dia kepada rasa. Perlengkapan olahraga sampai minggu. Kalau ia merasakan kasih sayang Allah, maka menetes air mata, menatanya matanya. Itulah yang dikatakan makrifah zauqiyah. Kalau hanya sekedar menyaksikan ini adalah kasih sayang Allah, betul. Tetapi tidak duduk kepada rasa. Maka menyaksikan itu duduk kepada rasa, rasa tadi itu ianya merasakan. Itu puncaknya di situ. Maka bercucuran air mata tadi itu. Maka di setiap gerak diamnya itu merasakan kasih sayang Allah. Nah, ini amalan untuk maninah, ketenangan saudaraku. Tenangnya hati itu ingat kepada Allah. Yang sebagaimana ketenangan hati tadi itu banyak kepada yang satu, buah daripada tauhid adalah suhud. Suhud. Ketika kita melihat pohon banyak, pandanglah itu daripada sumber daripada Allah. Melalui daripada izin Allah. Karena tumanina itu amalan daripada tarikah. Amalan daripada tarikah adalah tumanina, keikhlasan, taubat. 3 ini amalan daripada tarikah. Amalan daripada hakikat, musyahadah, muraqabah, makrifat. 3 ini amalan daripada hakikat, muraqabah, musyahadah, makrifat. 3 ini amalan daripada hakikat. Kita menyaksikan kasih sayang Allah melalui cahaya Allah. Kita saksikan. Kita rasakan tadi itu. Kasih sayang Allah tadi itu. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Rasakan itu. Menetes air mata itu. Menetes. Bagaimana memaknainya? Ketika kita merasakan kasih sayang Allah kepada rumput pun kita minta tidak mau semena-mena itu. Kepada hewan pun tidak mau kita semena-mena itu. Menginjak di bumi Allah pun tidak mau semena-mena itu. Kalau kita telah dapat merasakan tadi itu. Kalau menyaksikan, banyak yang menyaksikan. Karena kita di alam mulki, alam saadah, alam penyaksian. Banyak yang menyaksikan. Tetapi ada yang menyaksikan dengan indrawi, ada yang menyaksikan dengan pengetahuan, ada yang menyaksikan dengan basirah, tetapi dengan kemurnian rohani tadi itu bagi orang-orang yang dikehendaki Allah. Bagi orang-orang yang dikehendaki Allah. Maka tingkatan itu banyak untuk menyaksikan tadi itu. Indrawi juga menyaksikan. Pengetahuan juga menyaksikan, mengeluarkan daripada kegelapan. Basirah juga menyaksikan. Yang haknya mana? Yang disucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ruh-ruh Nabi. Ruh Nabi yang disucikan Allah dan sebagian daripada wali-wali Allah. Jika dapat pencerahan itu melalui daripada Allah, pewaris daripada Nabi, beruntunglah seseorang tadi itu. Ikutilah dia.
Karena zahir batinnya itu telah diselimuti oleh cahaya Allah. Akan menjadi keberkahan-keberkahan dimasuk kepada hati kita nanti itu. Ketika kita duduk bersamanya. Sangat jarang, sangat langka di zaman sekarang itu. Jadi, yang kedua, pembahasan kita daripada perjalanan Imam Ghazali ini, golongan yang tertutup cahaya dan disertai kegelapan. Yang pertama, orang yang terperangkap dalam kegelapan indrawi. Yang kedua, orang yang terijab oleh tabir cahaya yang disertai kegelapan khayali. Yaitu bayang-bayang imajinasi. Mereka telah berhasil melampaui batas-batas indrawi dan mengakui keberadaan sesuatu di luar jangkauan panca indera. Namun mereka gagal melewati batas imajinasi. Akibatnya, mereka tetap membayangkan Tuhan sebagai sesuatu yang memiliki bentuk, duduk di atas tahta dan bersemayam dalam ruang tertentu. Allah di atas aras bukan menunjukkan Allah bertempat, tetapi di atas aras itu adalah bab yang keterkaitan tidak setara dengan sesuatu. Lihatlah tafsiran di situ. Allah di atas aras bukan bermakna Allah bertempat, tetapi di situ Allah menunjukkan tidak setara dengan sesuatu. Tidak setanding, tidak sebanding dengan sesuatu. Maka di atas itu adalah ketinggian yang tidak bisa diukur dengan akal. Tidak bisa diukur dengan panca indera. Maka dikatakan maha tinggi. Jangan dikatakan di atas itu sebagaimana penglihatan kita batasnya di atas loteng. Bertempat itu. Tidak boleh. Akidah itu tidak boleh seperti itu. Kemuliaan. Adapun tingkatan paling rendah daripada kelompok ini adalah kaum Mujasimah yang secara tegas mewujudkan Tuhan dalam bentuk fisik. Mujasimah ini adalah daripada kata bakunya jisim. Berbentuk. Jisim itu bentuk. Jirim itu waktu. Jisim itu bentuk. Jadi Mujasimah itu adalah kaum yang ianya mengatakan Allah itu berbentuk setara dengan makhluk. Maka tadi itu ketika ianya menunjuk pohon itu Allah, ini kaum Mujasimah namanya itu. Mengaku dirinya Allah, itu kaum Mujasimah namanya itu. Ini orang yang dalam kegelapan. Sudah jelas. Itu dikatakan Mujasimah, kata baku berasal daripada jisim, bentuk. Maka Mujasimah adalah kaum yang memahami Allah itu berbentuk. Adapun tingkat paling rendah dari kelompok ini adalah kaum Mujasimah yang secara tegas mewujudkan Tuhan dalam bentuk fisik. Di atas mereka ada kelompok Karamiyah yang meskipun berbeda dalam formulasi masih berpijak pada kerangka konseptual yang sama. Ajaran dan mazhab-mazhab mereka sangat kompleks dan tidak memungkinkan untuk dijelaskan. Karena tidak membawa manfaat signifikan bagi pencari makrifah, hakikat. Adapun tingkatan tertinggi daripada kelompok ini adalah orang-orang yang menolak untuk menggambarkan Tuhan daripada sifat-sifat jasmania serta menafikan segala bentuk berkaitan dengan fisik. Namun mereka tetap menetapkan suatu pengecualian bahwa Tuhan berada dalam satu arah, yakni arah atas. Ini masih bertempat, tidak boleh. Menurut mereka, sesuatu yang tidak memiliki arah, yang tidak dapat dibayangkan berada di luar atau di dalam alam semesta dianggap tidak benar-benar ada. Bagi mereka, eksistensi harus bisa dibayangkan, keterbayangan menjadi tolak ukur keberadaan. Pandangan seperti ini menunjukkan kegagalan dalam memahami realitas tertinggi dari eksistensi rasional. Sebab, dalam tingkatan paling luhur dari keberadaan, eksistensi sejati justru melampaui segala bentuk
keterikatan dengan arah, ruang, dan dimensi. Keberadaan yang hakiki tidak dibatasi oleh tempat ataupun posisi, tetapi hadir dengan cara yang tak dapat dijangkau oleh akal maupun imajinasi. Ia nyata tanpa bisa dibayangkan dan hadir tanpa terikat bentuk. Itulah makna keberadaan Tuhan yang melampaui segalanya. Contoh yang kita apakan tadi itu. Contoh, coba diamkan, pernah kita praktekkan beberapa lalu, bahkan bulanan yang lalu, bukan tahun yang lalu. Tolong kosongkan pemikiran tadi itu, diamkan segalanya. Setelah kita diamkan tadi, hening sekalian daripada keilmuan, hening daripada pengetahuan, hening daripada suatu keberadaan, hening daripada apapun itu, diamkan. Muncul sendiri Allah. Nah, muncul sendiri di jantung Allah. 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 Inilah yang dikatakan keberadaan Tuhan yang melampaui segalanya. Tidak bisa dianalogikan, tidak bisa diimajinasikan, tidak bisa digambarkan, tetapi hadir dengan sendirinya. Allah bagi orang-orang yang dikenal. Allah. Maka di situ Allah beserta dengan orang yang beriman, Allah beserta dengan orang yang sabar, Allah beserta dengan orang yang baik, Allah beserta dengan orang yang takwa. Di sini jatuh ayatnya. Engkau datang denganku dengan ilmu, apabila engkau datang kepadaku dengan ilmu, kan ku hujah. Sampai mana ilmumu? Bila mana engkau datang denganku dengan amalan, kan ku hujah amalanmu. Bila mana engkau datang denganku bersertaku, melalui aku, itu urusanku. Melalui ku tadi itu apa? Melalui cahaya Allah. Melalui apa? Melalui rahmat Allah. Kosongkan segalanya. Itulah untuk menjemput sekaratul maut tadi itu. Maka kita ini dalam sekaratul maut. Kita ini dalam sekaratul maut. Ini dikatakan mematikan diri sebelum mati. Maka mati itu dibagi 4. Ada mati suri, ada mati isi, ada mati maknawi, ada mati sebenar mati. Kalau pun mati, habis baterainya. Lobet dia. Dicas lah. Nah, itu hari kebangkitan. Allah kuasa untuk membangkitkan sebagaimana kita tidur tadi itu. Bangun kita tidur, ada muka jelek. Ketika kita berkaca bangun tidur tadi itu, bermakna dia sebelum tidur itu mukanya itu dia berpikir yang banyak, maka dibangkitkan mukanya jelek. Dan begitulah orang di akhir hidupnya yang selalu sebagaimana istiqomah dengan suatu keburukan, maka dia akan dibangkitkan dengan wujud yang buruk. Orang yang ianya sebelum tidur itu bertobat kepada Allah dan selalu ingat kepada Allah, mukanya berseri-seri. Maka kaum mukmin dibangkitkan mukanya berseri-seri melihat wajah Tuhannya. Ini adalah suatu realita yang Allah tunjukkan hari kebangkitan itu ada. Maka mak-mak yang suka manyun bangun tidur. Mulutnya kalau dibangkitkan nanti di akhirat, monyong itu kayak burung. Nauzubillah. Kami tidak ada manyun-manyun. Ini mak-mak. Cepat ngaku mak-mak, manyong-manyong lah mulutnya. Ngomel-ngomel lah terus mak-mak, kayak keran dibuka. Ngomel-ngomel kepada anak, ngomel-ngomel kepada suami. Sebelum tidur itu. Perhatikan kalau mak-mak, kalau misalnya dia sebelum tidur itu ngomel-ngomel, bangun tidur pun mulutnya manyun. Tapi kalau mak-mak tadi itu, dia itu bertobat sebelum dia tidur, dia selalu ingat kepada Allah, dan nanti bangun tidur secara otomatis artinya Allah berseri mukanya. Bahkan melihat bebeknya, hai bebek, melihat anaknya, senyum dia. Itu yang harusnya, bukan melihat bebeknya bangun tidur langsung jelek nanti di akhirat nanti. Bahaya itu mama. Kami bapak-bapak mana ada manyun-manyun begitu. Jelas itu mama. Jangan merasa cantik saja mak-mak. Jagalah daripada kemanyunan nanti tadi itu. Berpikirlah mak-mak itu kenapa kami perempuan kami selalu yang disalahkan. Ya. Kan sebagai contoh. Kami tak menyalahkan sebagai contoh.
Jangan mak-mak seperti itu. Dan sebagai contoh juga sebagai kami jangan begitu. Kan sebagai contoh. Apa Bunda Uji mau manyun-manyun? Enggak, Buya. Selalu senyum, Buya. Senyum bangun tidur. Mau tidur pun senyum juga, Buya. Meninggallah dalam keadaan tersenyum. Yes. Maka hati itu selalu ingat kepada Allah. Selalu memandang wajahnya. Maka tersenyum sendiri itu. Itu dikatakan nilai ibadah. Maka muncul dengan sendirinya tadi itu. Yang kita ulangi kembali. Ia nyata tanpa bisa dibayangkan. Tidak bermain dengan imajinasi. Tidak. Dan hadir tanpa terikat bentuk. Tidak ada berbentuk. Hadir. Dengan sendirinya. Itulah makna keberadaan Tuhan yang melampaui segalanya. Sehingga kita hilangkan imajinasi tadi itu. Hilangkan lintas-lintasan tadi itu. Diam, terpaku, diam. Ada saja lintasan dan berbisik, diamkan. Diamkan. Sampai muncul dengan sendirinya Allah. Ketika muncul dengan sendirinya, itulah kemurnian hidup kepada rasa raya hak dan merasakan kasih sayang Allah. Allah. Rasakanlah. Rasakanlah. Ketiga, orang-orang yang terhalang oleh cahaya Allah, oleh cahaya ilahi, yang justru terselubung oleh kerancuan logika dan analogi akal yang rusak. Mereka mengimani Tuhan yang memiliki sifat mendengar, melihat, berbicara, mengetahui, berkehendak, berkuasa, hidup dan suci dari segala arah dan tempat. Namun mereka memahami sifat-sifat tersebut berdasarkan pengalaman manusiawi mereka sendiri, seolah-olah Tuhan memiliki sifat yang sama seperti makhluk. Ini juga telah dijelaskan dengan memakai sifat Allah. Yang sebagaimana itu adalah ada dapat membedakan yang mana kalam hadis, yang dapat membedakan yang mana kalam qadim. Maka banyak mengatakan, oh ini Allah yang berbicara. Itu sudah dalam kegelapan itu. Tidak boleh. Tidak boleh itu. Banyak yang mengatakan seperti itu. Tidak dapat membedakan yang mana kalam hadis, yang mana kalam qadim. Tetapi melalui daripada cahaya Allah, melalui daripada ilmu Allah, melalui daripada kudrah dari Allah, tampak kepada diri kita. Maka subhanallah tadi itu suci. Tidak sama zat kita dengan zat Allah. Zat kita nyawa. Zat Allah kemutlakan, tidak bisa dikaji. Tidak sama sifat kita dengan sifat Allah. Tapi sebagai bayangan yang dikatakan nurullah. Tidak sama afal fi'il kita dengan afal Allah. Sebagai bayangan disebut wajah Allah. Selamat siang kepada Bapak Maka itu dikatakan subhanallah, suci daripada segala bentuk dan rupa. Bersih. Telah hadir dari Speed Asia, ekspedisi Tetapi kita dan alam ini bekas daripada perbuatan Allah melalui daripada sifat-sifatnya. Bersumber daripada Allah, zatnya.
Mulai dari 25.000 per kilogram, kamu bisa kirim ke Malaysia, Singapura, dan negara lainnya. Sudah jelas? Nilai ekspektasinya di lantai 3, blok C10 nomor 8. Demikian informasi ini atas perhatian yang kami ucapkan dari Kan pinjaman itu. Kita melihat bermakna kita diperlihatkan. Pinjaman tidak itu. Pinjam. Nah, pinjaman ini kan bentuknya bukan kekal kan? Tetapi sementara. Bu ya. Sementara. Bisa dicabut tidak? Maka terjadi mata tadi itu kabur, terjadi buta. Karena dia bersifat pinjaman. Dan begitu juga pendengaran. Dan begitu juga kekuatan kepada kita tadi itu. Maka semakin apa badan itu semakin melemah. Karena sifatnya pinjaman baru. Betul itu Bapak Wildan. Ya kan? Ya Bu ya. Maka dikatakan majas, yakni bayangan daripada ketuhanan. Sudah jelas? Nah, inilah penampakan daripada ketuhanan. Penampakan daripada ketuhanan bukan Tuhan, tapi penampakan daripada ketuhanan, citra daripada Tuhan. Itu nurullah. Tuhan tidak bisa dikaji, ketuhanannya bisa dikaji, maka dikatakan ilmu ketuhanan, bukan ilmu Tuhan. Berbeda. Ada tidak mengkaji Tuhan? Tidak ada. Yang ada hanya ilmu ketuhanan. Ketuhanan yang bisa dikaji, kalau Tuhan tidak bisa dikaji. Keberadaan tadi itu daripada ketuhanan itulah yang menerangkan di atas keterangan yang disebut nurullah tadi itu. Agar kita dapat isarah. Maka di situ ulama kita mengatakan alam ini dalil adanya Allah. Kita ini dalil adanya Allah. Maka alam ini daripada nurullah. Yang tampak itu nurullah. Kalau tidak ada nurullah gelap, kiamat semuanya. Itu dikatakan nikmat imdak, penopangan kepada seluruh alam semesta ini. Baik kepada diri kita. Tidak terlepas daripada pengetahuan Allah karena ditajalikan, diberikan pinjaman kepada kita ilmu Allah. Di situ kepada ruh kita. Alam ini ada ruhnya. Apa itu? Ilmu kudrah dari Allah. Nurullah. Itu asal. Bagi orang yang dikendaki, waridat ilayah dikatakan hembusan di dalam hati tadi itu. Itu berbeda-beda tingkatan kajiannya. Selamat siang, panggilan kepada pemilik kendaraan bernomor polisi B1556 DKS. Ikutilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Petunjuk itu adalah Nabi Yuna Muhammad SAW yang diwariskan kepada ulama-ulama yang pewaris Nabi. Kembali panggilan kepada Nah, pemilik kendaraan masuk bernomor polisi wahyu tadi itu kepada Rasulullah di hatinya. B1556 Itu firman Allah tidak? DKS. Dimohon untuk segera memindahkan kendaraan Anda ke area. Ini untuk membedakannya. Masuk kepada hati tadi itu petunjuk yang masuk di hati yang telah disucikan Allah. Itu firman Allah tidak? Melalui daripada malaikat Jibril alaihissalam. Firman Allah tidak? Firman Firman Allah. Allah Bu ya. Ketika dikeluarkan, kenapa menjadi sabda? Tidak dikatakan di situ firman Allah. Kenapa dikatakan menjadi sabda? Karena yang menyampaikan adalah baru. Sudah jelas? Jelas Bu ya. Maka Rasulullah disebut bersabda. Sabda. Oke, maka di situ ketika ada yang meriwayatkan perkara hal yang keterkaitan ucapan daripada Rasulullah yang menerima petunjuk daripada Allah disebut hadis. Hadis. Maka ada hadis qudsi, ada sabda Rasul. Hadis qudsi, cahaya Allah.
firman Allah yang langsung masuk kepada Rasulullah tanpa pelantara. Disebut hadis qudsi, yakni cahaya Rabbani. Yang tidak ada dalam Al-Quran. Disebut hadis qudsi. Maka ilmu hakikat itu kalau dirasa, dia menjadi rahasia. Kalau diucapkan, jatuh ianya kepada syariat. Kalau kepada kita bukan wahyu, tetapi di situ dikatakan ilham. Karena setelah Nabi tidak ada lagi Nabi. Setelah Nabi Muhammad. Maka dikatakan ilham. Ketika disampaikan menjadi apa? Kalau kepada Rasul akan menjadi sabda. Kalau disampaikan menjadi keterangan, penerang kepada yang lain. Kalau Rasulullah, sabda. Kalau diriwayatkan menjadi fatwa. Kalau diriwayatkan perkataan Rasul menjadi hadis. Nah, itu perbedaannya. Jadi tidak setara kita dengan Rasul. Tidak mensekutukan Allah. Ini mengatakan pula Rasulullah ada pada diri. Pret. Sudah mengerti bunda untuk membedakan ini. Maka itu ada kalam hadis, kalam qadim. Qadim itu datang daripada Allah. Ada melalui malaikat-malaikatnya, ada juga yang langsung. Bertingkat-tingkat dianya. Jadi kita mengkaji tidak sul adab kepada baginda. Mengaji kita tidak mensekutukan Allah. Bertingkat-tingkat ianya. Oh iya, tadi baterai lupa dicas. Sekarang tinggal 15% ini. Udah merah-merah aja nih, ada pemberitahuannya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan sedikit. Nanti malam kita lanjutkan kembali. Bahkan sebagian dari kelompok ini secara terang-terangan menyatakan bahwa firman Tuhan tersendiri dari suara huruf seperti ucapan manusia. Ini yang banyak. Tadi kita sampaikan, belum kita baca. Ini bertemu di sini apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali juga. Kan pernah disampaikan, saya tidak akan membaca kitab kecuali hanya sebatas kita membuka bersama-sama. Biarlah mengalir dengan sendirinya. Bahkan sebagian dari kelompok ini secara terang-terangan menyatakan bahwa firman Tuhan terdiri daripada surah huruf serta ucapan-ucapan manusia. Sementara sebagian yang lain menghindari penyamaan secara lahiriah dengan mengatakan bahwa firman Tuhan seperti suara batin jiwa manusia, tanpa suara maupun huruf. Ketika ditanya tentang makna sejati daripada sifat seperti mendengar, melihat hidup dan mereka merujuk pada pengertian yang serupa dengan makhluk, meskipun menolak penyamaan secara pelafalan. Tidak bertemu, ketika ditanya tidak bertemu kedudukannya. Ini yang banyak. Berpulang kepada diri. Ngeri-ngeri sedap. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok ini sebenarnya belum benar-benar memahami kedalaman makna sifat-sifat ilahiyah yang mutlak dan transenden. Itulah sebabnya mereka berkeyakinan bahwa kehendak Tuhan bersifat baru, sebagaimana kehendak manusia yang timbul karena keinginan. Mereka pun memahami kehendaknya sebagai bentuk hasrat dan tujuan, sebagaimana manusia menginginkan sesuatu dan mengejar tujuannya. Inilah poin inti dari doktrin yang dikenal sebagai mazhab musyabihah, yakni golongan yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Suatu pandangan atau pendapat yang telah dikenal luas dan tidak perlu diurai lebih jauh.
Mereka orang-orang yang tertutup dari kebenaran oleh takbir-takbir cahaya yang justru menyilaukan dan bercampur dengan kegelapan pemikiran. Berupa silogisme, rasional yang menyesatkan. Mereka termasuk golongan kedua, yakni orang-orang yang tertipu oleh kilau cahaya namun tersesat oleh kalamnya akal yang terdistorsi. Hanya Allah yang mampu membimbing dan memberi taufik menuju jalan yang lurus, benar. Surahallahul Azim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nanti malam kita sambung kembali ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Ini baterai tinggal sedikit tetapi tidak apa-apa. Kita berikan kesempatan kepada Bunda dan Bapak kita ingin bertanya, silakan. Ini tinggal 10% ini. Baterai kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam Pak Rahman. Terima kasih atas pencerahan. Terima kasih banyak. Siang kami informasi dan debat. Melihat situasi sekarang ini yang memang banyak bermunculan seperti yang saya sampaikan tadi. Mohon sedikit pencerahan. Ada memang tadi kekal tapi dikekalkan. Ini kan berbeda. Allah kan kekal. Tapi misalnya surga neraka Bu ya. Ruh itu kan kalau dia misalnya kadim itu dikadimkan, bukan kadim dengan sendirinya. Misalnya surga neraka, ada yang buku saya baca, surga neraka itu tidak kekal. Artinya, kalaupun dia kekal, itu karena dikekalkan oleh Allah. Mohon sedikit pencerahan supaya orang salah menyamakan antara surga neraka, ruh, dan Allah itu sendiri. Ada dikekalkan atau kekal, kan begitu? Beda. Ada yang kalau Allah berkehendak untuk mengekalkan, itu kehendak Allah, bukan kehendak ruh itu sendiri, kan begitu ya menurut pemahaman. Kalau ada sesuatu yang mau dikekalkan seperti surga neraka, misalnya kekal di dalamnya, itu karena Allah mengekalkan. Begitu pemahaman saya selama ini. Mohon pencerahan kalau saya keliru. Ya memang ruh memang dikekalkan Bapak Rahman. Betul. Ruh itu memang dikekalkan. Ya. Bukan kekal ruh itu. Ruh itu dikekalkan. Sepakat. Terima kasih baik ya. Terima kasih. Maka ruh itu muaddas bukan kodim. Bukan qadim. Inilah yang banyak sekarang muncul menyamakan dirinya dengan Allah karena rohnya kekal katanya. Padahal dia tidak paham bahwa dia dikekalkan. Gitu pemahamannya. Dikekalkan karena adanya di situ adalah cahaya Allah yang penerang daripada ruh tadi itu. Itu dikekalkan karena ada cahaya Allah yang menunjukkan kekekalan tadi itu. Maka di sebalik muaddas itu ada kodim. Maka ruh kita itu muaddas, di sebalik muaddas itu kodim. Maka di situ tidak menyamai di situ. Karena di situ dikekalkan karena adanya cahaya Allah. Begitu Bapak. Sebagai penumpangan. Dikekalkan, ditopang namanya itu. Terima kasih Bu ya. Supaya pemahaman kita semakin memahami kadim dengan dikadimkan, kekal tapi okay. Iya. Nah itulah berhati-hati kita dimanapun karena keterkaitan banyak sekali hal-hal yang ianya memvirusi daripada akidah itu sangat berhati-hati kita. Nah alhamdulillah daripada kitab Syekh Abdul Wahab As-Sarani, daripada Imam Junai Al-Badadi, daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, daripada Hakim Tirmizi, daripada Imam Junai Al-Badadi, daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, daripada Imam Al-Ghazali. Alhamdulillah selama ini kita membuka kitab, kita syarahkan. Tidak ada yang tidak berkesesuaian. Alhamdulillah semua berkesesuaian dalam Al-Quran dan kesepakatan ulama serta hadis daripada Rasulullah. Tidak ada yang tidak berkesesuaian. Maka itulah berpegang teguhlah dengan dasar-dasar dan prinsip yang telah kita kaji, yang telah kita syarahkan, insya Allah kita mengamalkan dalam satu kehidupan. Maka selalu
Ingat kepada Allah. Dimanapun kita berada, rasakan kasih sayang Allah tadi itu. Rasakan ilmu Allah, kudrah Allah, dan irada Allah. Rasakan di situ. Ya baiklah, ini baterai yang sudah habis dekat surga ini. Ada masa kita silaturahmi kembali, berikanlah kemaafan, mohon maaf lahir batin, selamat beraktivitas, mudah-mudahan dan doa kita semuanya ya. Selamat beraktivitas untuk semuanya. Ini Nur Hasanah belum saya ucapkan. Assalamualaikum, sudah waalaikumsalam. Terlalu cepat lah itu jawabnya. Ya Bunda Mawarji. Baiklah. Sama-sama Dinda Zulkarnain. Terima kasih guru atas ilmunya dan bimbingannya. Semoga guru selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya sehat lah ini. Alhamdulillah. 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 Terima kasih guru. Mohon maaf jika kami ada kesalahan dan kami mohon ridhonya guru untuk senantiasa mengamalkan apa yang Beliau suruhkan. Ya baik. Terima kasih. Izin pamit dulu Bunda dan Bapak kita semuanya ya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu ya. Sehat selalu. Terima kasih banyak Bu.